Kasih judul kali ya. Harus bisa memori ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada siang hari kita bisa berpuasa dan pada malam yang mulia ini kita bisa mengerjakan sholat isya berjamaah. Alhamdulillah. Salawat serta salam atas junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga berkah salawat tersebut kita mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Allahumma. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita telah mengerjakan puasa malam yang berapa? Malam yang ke-10. Setelah kita mengerjakan puasa, kira-kira maksud tujuan puasa itu apa, ibu-ibu? Tujuan puasa apa itu, ibu-ibu? Bagaimana, bapak-bapak? Tujuan puasa itu apa? Tujuan puasa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bukhari ketika Ramadan datang beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sayyidu syaitan." Dalam riwayat lain, futihat abwabur rahmah wa ughliqat abwabul jahannam. Hadirin bapak-bapak, ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan datang, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Bukan itu saja, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Izrail mengatakan, barang siapa di bulan Ramadan dia tidak bisa mengerjakan kebaikan, sedangkan di bulan Ramadan tidak ada gangguan setan, dia tidak bisa mengerjakan kebaikan dengan sempurna. Berarti setan yang sudah menggoda selama 11 bulan sudah menempel dalam dirinya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira di bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan dengan beribadah dengan mana? Dengan ketika bulan Ramadan atau dengan selain bulan Ramadan? Dengan ketika bulan Ramadan. Kenapa sebabnya kita tidak diganggu oleh setan? Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang berpuasa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Wassaimina wassaimat wal hafizuna furujahum wal hafirat wadzakiruna Allaha katsiran wal zakirat a'adda lahum jannatun taj'alna lahum jannah a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang laki-laki yang berpuasa, wanita yang berpuasa, laki-laki yang menjaga dirinya, perempuan yang menjaga dirinya, laki-laki yang berzikir kepada Allah, perempuan berzikir kepada Allah, Allah janjikan ampunan untuk mereka. Bukan itu saja, Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang lebih besar. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati abwab wa qila lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamati wa la yadkhulu minhu ahadun ghayruh fa idza dakhalu ughliqa fala yudkhal ahad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan
Jadi orang yang berpuasa itu memiliki satu surga yang namanya surganya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu khusus surganya bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa ada jalurnya masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Allahumma masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Allahumma. Ketika seorang ahli puasa masuk ke dalam surga, maka pintu surga pun ditutup. Maka pintu ketika seorang surga masuk ke dalam surga, maka pintu neraka ditutup. Ketika pintu neraka ditutup, maka orang ahli surga dan orang puasa masuk ke dalam surga, sehingga tidak ada orang lain yang masuk ke dalam surga kecuali khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Bukan itu saja, bagi orang yang berpuasa Ramadan, bagi Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bagi Rasul janjikan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita menjadikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berdiri mengerjakan salat dalam sebagian keterangan salat tarawih, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang terdahulu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah, pahala salat sunnah kita dilipat gandakan, diberi pahala wajib di bulan lain. Sedangkan mengerjakan ibadah wajib oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pahala 70 ibadah wajib di bulan lainnya. Maka bulan yang penuh berkah ini jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Jangan sampai pahala yang begitu besar kita menghilangkannya. Sekarang Bapak-bapak, apakah ada perkara yang menyebabkan pahala puasa itu hilang? Ada atau tidak? Ada. Apa? Bagi Rasulullah SAW bersabda, "Rubbama qassimi laisa lahu min al-fadlati illa ju', wa rubbama qalimi laisa lahu min al-qiyam illa salam." Banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dan banyak orang berdiri malam mengerjakan sholat tetapi tidak mendapatkan apapun dari sholatnya, dari berdirinya kecuali letih dan capek saja. Dalam hadis lain, "As-shaimu junnatun ma lam yahruha." Puasa itu adalah perisai selagi seseorang tidak memecahkannya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan puasa itu rusak?" Yang menyebabkan puasa itu rusak berdusta dan menggibah orang lain. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, maka membicarakan orang lain, menggibah orang lain, apalagi memfitnah orang lain, itu dapat menghilangkan pahala puasa kita. Itu dapat menghilangkan keberkahan puasa kita. Maka pada malam yang mulia ini kita jaga, jangan sampai puasa kita yang sudah capek-capek, yang sudah letih-letih menahan lapar, menahan haus, ternyata pada hari kiamat tidak mendapatkan apapun. Mau apa tidak? Tidak. Sehingga bagi Rasulullah, sehingga orang-orang yang berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan dua kegembiraan. Orang yang berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan dua kegembiraan. Apa itu kegembiraannya? Para penggembira iftar, gembira ketika berbuka puasa dan gembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, orang-orang senantiasa berpuasa di dunia, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan perkara yang dimurkai Allah, dia akan berjumpa dengan Allah dengan penuh gembira, dengan wajahnya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri sambil memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala janjikan masuk ke dalam surga yang mana dalam surga terdapat sungai-sungai yang mengalir. Di dalam surga ada sungai dari susu, sungai dari madu, sungai yang kotor yang tidak memabukkan dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala, alangkah nikmatnya apabila kita masuk ke dalam surga, dan otomatis orang beriman pasti masuk ke dalam surga. Sekarang di antara supaya cepat masuk ke dalam surga adalah rawatlah puasa kita, jagalah puasa kita, jangan sampai puasa kita hancur begitu saja karena memfitnah orang lain, karena menghina orang lain, karena berkata riba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mereka, misi, dia mau politik dulu. Aku kan nih mulai dari foto. Dia anak dulu ini. Untuk yang dikatakan oleh Bapak Berkaman, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak Ibu teman-teman kita berdoa, kami sampaikan mohon maaf pada malam yang berkah ini. Kaum ibu sebanyak 129.000 rupiah, kaum bapak sebanyak 164.000 rupiah, tunai 293.000 rupiah. Itulah masuk pada malam ke-6 ini. Lebih kurang minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum